Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, seminggu ke belakang kita menghadapi cuaca yang begitu ekstrim. Bukan hanya cuaca, tetapi sebagian ada yang dilanda air yang berlimpah, bukan banjir. Air yang berlimpah. Tapi pada saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kita percaya kita boleh ada semuanya karena rencana yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Pada saat pagi yang indah yang Tuhan berikan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Satu tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berdiri bersama-sama sebentar. Kita mau persembahkan setiap tubuh, jiwa dan hati kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita datang ke rumah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Dia yang layak ditinggikan pada saat ini. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kami sembah. Ku sembah Tuhan dengan kekudusan, dalam kekudusan.
syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Karena Engkau layak yang disembah, dipuji, diagungkan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami akan datang beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua ya Tuhan. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami yang ada dan hadir, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar juga kami akan menerima perjamuan asa yang kudus ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami makan dan minumnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, buat kebaikannya, buat kemurahannya. Dia baik di dalam kehidupan kita. Kalau saya tidak salah ambil kutipan dari pernah Saudari Teni berbicara, kita datang ke rumah Tuhan bukan membuat Yesus makin cinta. Kita berdoa kepada Tuhan bukan Yesus makin cinta kepada Tuhan, kepada kita. Tapi dengan kita datang ke rumah Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita yang semakin cinta kepada Tuhan. Dia tetap cinta kepada saudara-saudara. Dia tetap sayang kepada saudara-saudara. Bukti cintanya di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Bukti cinta yang begitu besar, kasih yang begitu besar. Tidak ada kasih yang begitu besar yang manusia berikan. Hanya Yesus yang memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan pada saat ini, mari pujian terakhir, hormat dan kuasa kita berikan kepada Tuhan. Sebagai penghormatan Tuhan, mari nyanyikan pujian dan penyembahan dengan hati kita. Bukan dengan main-main, bukan dengan asal-asal, tetapi dengan iman kita, kita percaya. Kita ungkapkan terima kasih kita melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Bulan kedua 2026 kita melewati semua karena kebaikan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari balas kebaikan Tuhan dengan kita menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik bagiku.
Semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersemangat karena ada Roh Kudus di tempat ini. Bersama-sama dengan kita menaikkan pujian dan penyembahan. Kita angkat pujian lagu lama. Dalam nama Yesus, ku menang, ku menang. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Amin. Tapi pujiannya dalam namanya kayak nggak ada kemenangan. Nyanyikan pujian ini, lewati selama seminggu ke belakang. Kemenangan dari Tuhan kita rasakan, berkat Tuhan kita rasakan. Pujian berkata dalam nama Yesus, iblis, tetapi pujiannya, iblis kayaknya masih ada di hatimu. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pasti ada kemenangan. Engkau pulang membawa kemenangan dan kesembuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
merasakan kebebasan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah bekerja dalam hati kami. Engkau telah bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, bahkan memberikan kesembuhan bagi yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban doaku. Tak pernah meninggalkan, tak pernah kecewa.
telah menjamah setiap hati kami. Engkau telah menjamah setiap pribadi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah mereka dalam nama Yesus. Kemenangan dan kesembuhan kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati kebenaran akan firman. Kami percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau menjanjikan Tuhan kemenangan bagi kami. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, hati kami, jiwa kami disegarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang Kau-percayakan bagi kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran dan firman-Mu Tuhan. Kami akan siapkan piring hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Saudara siap dengar firman Allah? Puji Tuhan, haleluya. Dari kami pribadi, selamat Natal dan Tahun Baru. Tidak terlambat saudara dalam Tuhan. Kita mengucap syukur bisa melewati tahun 2025 oleh pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Tetap jaga hati kita saudara-saudara. Kalender sudah baru, hati juga harus baru juga. Puji Tuhan, tidak harus selalu baju yang baru saudara. Kami Gembala GPDI ini, jas ini saudaraku dalam sudah puluhan tahun, anti peluru tuh, belum ganti-ganti. Tapi harusnya memang hanya cukup pada kuasa saudara dalam hidup kita. Kita bisa mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Karena dipakaikan sebulan sekali saudara dalam Tuhan ya. Luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Kita lihat firman Allah Injil Matius pasal 11 tentang undangan Yesus. Katakan kiri kanan saudara, kita diundang Yesus hari ini. Puji Tuhan. Bukan hanya diundang Gembala, tapi diundang Yesus untuk hadir dalam hidup kita. Haleluya. Matius 11 ayat 28 dan 29. Kita menghormati firman Tuhan, berdiri kembali. Masih minggu pertama, masih harus fresh saudara di dalam Tuhan ya. Tahun baru berarti umur kita juga tambah. Puji Tuhan, saya tidak terasa sudah 26 tahun umur saya. 62 tahun. Tidak terasa saudara-saudara dalam Tuhan ya. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Matius 11 ayat 28 dan 29. 2, 3, iya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah yang mendengar, menerima firman Tuhan dan melakukan firman Allah dalam hidup. Kepada Tuhan
kita harus, saudaraku, standby hati kita, open house, terbuka lebar 24 jam. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita manusia punya sifat kelemahan, ada keterbatasan, saudara, di dalam. Tidak ada yang strong, hanya Tuhan yang kuat, saudara. Hanya Tuhan yang sempurna. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Saya percaya setiap pribadi, hidup kita, keluarga, rumah tangga, anak-anak, semuanya kita punya beban dan persoalan masing-masing. Kepada Yesus kita tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, saudara-saudaraku. Datang kepada Tuhan. Kalau kita minta pertolongan sama manusia mungkin gengsi, dan orang bosan kalau sudah 2-3 kali kita datang ke rumahnya. Kalau kita diundang kepada Tuhan, berarti undangan itu istimewa. Karena kalau kita datang diundang oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah merugikan saudara dan saya. Pertama, kita diselamatkan Tuhan. Kita lahir baru, ditebus oleh darah Yesus. Yesus berkata kepada banyak orang dan murid-muridnya, kalau engkau sudah diselamatkan, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Hidup yang lama itu, pakaian yang lama sudah usang, saudara-saudara. Tuhan sudah mau datang, sudah dekat. Keadaan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain sebagainya, itu belum seberapa, Tuhan katakan. Baru permulaan. Perang di Timur Tengah, semua baru permulaan. Rudal saudara-saudara di dalam Tuhan itu mengerikan. Tapi yang paling mengerikan adalah peperangan rohani kita. Kalau kita tidak bisa mengalahkan daging ini, akar pahit kebencian, ketakutan, itu yang membuat kematian rohani. Kita hanya datang kepada Tuhan, mengundang Tuhan. Yesus jawaban dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain, solusi yang lain, saudara-saudaraku, jawaban dalam hidup. Ketika kita berbeban berat, kita tidak boleh datang sama manusia. Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita datang ke gereja ingin hanya bertemu dengan Tuhan, dengan firman Allah, dengan lawatan Roh Kudus, bukan hanya dengan sesama kita jemaat, saudara-saudara dalam Tuhan. Beban berat ini tidak bisa terangkat ketika saudara-saudaraku dalam Tuhan kita berjalan sendiri. Istilah orang Jakarta, lu gak boleh sok tahu. Iblis itu 2000 tahun lebih umurnya, pengalamannya. Anda, kita ini berapa tahun umur kita? Kalau kita mengulur-ulur waktu, tunggu nanti sudah mau bertobat. Kalau aku sudah berhasil, sudah sukses. Jangan anggap enteng ibadah, pelayanan itu, saudara. Ibadah itu mengandung janji dalam hidup kita, saudara-saudara dalam Tuhan. Berbeban berat, saudara-saudara di dalam Tuhan. Kelihatannya kita lihat orang di sekitar kita senyum, tertawa, sebenarnya di dalam hatinya sudah remuk. Dan sedikit orang stres dan kecewa. Apalagi kita lihat saudara-saudara kita yang ada mengalami banjir, longsor dan lain sebagainya. Bantuan uluran tangan manusia tidak bisa menyelesaikan. Hanya tangan Tuhan yang bisa menghibur kita. Haleluya. Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara-saudara, bantuan manusia, bantuan orang lain tidak bisa. Bantuan orang tuamu, suami, istrimu, anak-anakmu
tidak bisa memuaskan hidup saudara-saudara. Hanya datang sama Tuhan. Jangan lama-lama, jangan keraskan hatimu, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Orang hari-hari ini banyak mati muda, kenapa, saudara-saudara? Bukan karena belum ada jodohnya. Itu juga pasti juga dalam pikirannya, saudaraku. Belum banyak pekerjaan, tidak ada pekerjaan, nganggur, stres, depresi, cerai. Ya. Itu saudaraku di dalam Tuhan salah satunya saja. Tetapi yang paling berat adalah karena masih hidup di dalam dosa. Tidak mau datang sama Tuhan. Jual mahal. Jual mahal. Apalagi mau melayani Tuhan. Saudara-saudara. Saya ingat waktu saya mau masuk sekolah Alkitab, saya posisinya sebelumnya saya masih kerja sebagai anak hamba Tuhan. Saya lihat 40 tahun lebih waktu itu, saudara-saudaraku, orang tua saya melayani Tuhan dan juga pejabat di Departemen Perhubungan Laut. Hidup kami masih sederhana. Dan kami ambil keputusan untuk mau melayani Tuhan. Saya menyerahkan diri hidup kepada Tuhan. Lewat suara Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya dites, diuji. Nggak ada mau ke sekolah kita, nggak ada mau ikut seperti papa begini. Sudah dalam Tuhan, saya percaya undangan Tuhan itu tidak salah, dan saya menerima masuk sekolah kita di ladang Tuhan sampai saat ini, saudara-saudaraku, oleh pertolongan Tuhan. Dan hidupku merasa aku lebih baik dari sebelum. Haleluya. Saudara dengar, ketika saudara menyerahkan semua hidup saudara-saudara dalam hidup, jangan tanggung-tanggung ya, tapi jangan setengah-setengah, jangan sepenggal-sepenggal, jangan ada yang disimpan, jangan ada yang dikantongi, itu dosa. Kalau serahkan diri, percaya Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sudah dalam Tuhan. Karena tidak tahu kita kapan Tuhan panggil kita. Dalam berapa bulan ini antri hamba Tuhan dipanggil Tuhan, sudah. Baru seminggu kemarin sudah ada lagi, sudah dalam Tuhan. Tahun 2025 berapa orang? Hampir 10 kalau tidak salah. Kelihatan baru sehat-sehat, tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita posisi kita sedang baik, hati kita sudah bertobat, sudah penuh dengan Roh Kudus, kita diselamatkan. Tapi bagaimana ketika saudara-saudara dipanggil Tuhan dalam posisi berdosa, jauh dari Tuhan? Di mana alamat kita, saudara-saudara? Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tadi kelegaan, sekarang ketenangan. Saudara-saudara dalam Tuhan, Tuhan tahu keperluan saudara. Tuhan tahu kemampuan hidup saudara-saudara, rohani saudara-saudara. Dia tidak mau beri beban yang lebih dari kemampuan kita. Saudara baca Ayub pasal 1, Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, toh masih mengalami ujian berat ya saudara. Hartanya habis, oke. Anak-anaknya 10 diambil Tuhan semuanya. Tetapi kenapa ini diizinkan Tuhan? Karena Tuhan tahu hati Ayub, rohani Ayub, iman Ayub tegar, kuat sama Tuhan. Pasal 39 firman Allah berkata, Tuhan memulihkan keberadaan Ayub, saudaraku. Diganti semua yang sudah hilang 2 kali lipat.
karena dia cepat datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada istrinya, tidakkah engkau tahu bahwa semua ini dari Tuhan? Kita lahir tidak bawa apa-apa dan pulang tidak bawa apa-apa. Tidak hanya kita menerima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik pun juga harus kita terima. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan. Kita tidak boleh pola pikir seperti orang dunia. Maunya saudara-saudaraku untung terus, maunya terus saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada problema. Saudara tahu, dengar pagi hari ini jemaat Gereja 50, justru kita diuji oleh Tuhan. Itu prosesnya Tuhan. Haleluya. Sekolahnya Tuhan. Engkau mungkin sudah lulus S1, S2, sudah mungkin ada yang gelar doktor, saudara-saudara, tapi engkau belum lulus sekolahnya Tuhan. Kalau engkau gak setia sama Tuhan, haleluya. Kalau engkau gak jujur sama Tuhan, kalau engkau tidak, saudara-saudara, di dalam Tuhan menyenangkan, memuliakan Tuhan, dan tidak tahu bersyukur. Banyak sekali umat Tuhan di akhir zaman tidak lakukan itu, saudara-saudara. Haleluya, saja angkat tangan di gereja, saudara, tapi dalam persoalan dia bersungut-sungut, menggerutu sama Tuhan. Oh, Tuhan marah sama bangsa Israel. Maunya busur, kata orang Batak bilang, makan kenyang saja. Tapi waktu di padang gurun, mereka lawan Musa hamba Tuhan. Mereka lemparin batu. Mereka mengeluh, mereka mau kembali ke Mesir. Banyak orang yang Kristen sungguh tidak percaya, yang setengah-setengah mau kembali ke Mesir. Mesir bicara dunia, kembali ke dosa, tidak mau dipimpin oleh Roh. Pikul lakuk yang kupasang dan belajar. Setiap hari, setiap waktu kita harus belajar di kaki Tuhan. Haleluya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita ada beston sama Tuhan. Bangun mesbah di kaki Tuhan setiap hari. Haleluya. Kenapa Daud berhasil? Kenapa diberkati Tuhan dengan luar biasa? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam gua singa, nggak dimakan singa. Dapur api yang menyala, Alkitab katakan 7 kali lipat panasnya, tidak kebakar, karena Tuhan mengcover dia, melindungi, menjaga dia. Hari-hari ini hari-hari yang jahat loh, saudara. Saudara jangan enjoy terus, weekend terus kerjanya. Tapi ingat Bible ini, kembali ke Alkitab firman Allah. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak daging kita. No. Saya sering sampaikan sama rekan-rekan hamba Tuhan di fellowship kami, di alumni STT Cianjur, saudara-saudara dalam Tuhan, kita tidak boleh menyenangkan hanya daging. Daging ini lemah, Alkitab, tapi roh itu penurut adanya. Haleluya. Ada nyanyian gereja kita yang lama, saudara-saudara, pasti saudara, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Bukan menurut suamimu, menurut istrimu, menurut anakmu, atau menurut uangmu. No. Ku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan mau bawa kemana kita? Tentunya kepada jalan yang baik dan benar. Haleluya. Tidak mungkin Tuhan menyesatkan kita, tapi dunia ini menyesatkan saudara-saudara, menyesatkan saudara. Dan belajarlah kepada aku ini rendah hati, ke Tuhan katakan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hari-hari ini orang banyak, saudaraku, tidak tenang. Mungkin banyak hutang, banyak masalah, beban mensekolahkan anak, kuliahkan anak. Anaknya belum punya jodoh, belum punya pekerjaan, tidak tenang loh. Itu manusiawi. Tapi kita ini anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Tadi sudah nyanyi Yesus jawaban. Tidak hanya slogan, saudara-saudara,
Tapi harusnya menjadi Yesus jawaban yang benar dalam hidup kita, pengalaman yang benar. Amin. Supaya saudara bisa bersaksi pada orang lain, pada orang punya ini. Gue ini gak sendirian. Gue punya Tuhan yang hidup. Oh, di mana Tuhannya? Nah, itu kesaksian saudara-saudara. Sementara orang kiri kanan sudah, depan belakang tetangga saudara susah, menderita, stres, depresi, nggak ada jalan keluar, putus asa, kecewa. Tapi saudara dan saya itu orang Kristen, orang Pantekosta, tidak boleh kecewa. Haleluya, harus hidup rohani kita. Gereja kita gereja yang hidup, gereja api. Harusnya rohani kita menyala, jangan redup, saudara-saudara. Tentunya juga jangan menjadi orang yang emosi, itu bisa darah tinggi, saudara-saudara. Walaupun saudara tidak makan, suka makan RW, bisa meledak itu darah tinggi. Saya kalau penginjilan ke Manado selalu begitu, saudara-saudara. Kebaktian itu saudara terkadang saudara-saudara dalam Tuhan, meja ini panjang 10 meter. Pak Gembala, ini B1, ini musang, ini ular. Oh, di mana yang milihnya, saudara-saudara? Ini tidak ada tempe, tidak ada telur di sini. Saudara-saudara dalam Tuhan, darah tinggi semua, saudara-saudara dalam Tuhan. Haleluya, saudara-saudara di dalam Tuhan. Nah, sebab itu kita, kalau jiwa kita tenang, karena kita menyerahkan hidup semuanya pada Tuhan. Kita tenang, karena apa? Ada yang pelihara. Ketika ada kesulitan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Ketika kita sedang susah, bukan hanya tangan dokter yang mengobati, tapi tangan Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Dia dokter tabib kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Mendapatkan ketenangan, tidak stres. Walaupun mungkin saudara-saudaraku, uang saudara tidak banyak, gaji saudara pas-pasan UMR, tapi kalau ada Yesus, saudara-saudara, haleluya, kita dicukupi oleh Tuhan. Amin. Kita disuplai oleh Tuhan. Jemaat yang kami layani hidup sederhana semuanya, saudara-saudara. Dari nol semuanya, saudara-saudara. Dari kampung halaman, dari Medan, dari Manado, dari Kupang, saudara-saudara. Saya hanya anjurkan, engkau setia sama Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Engkau setia. Saya nggak bisa buat apa-apa sebagai kepala, tapi engkau datang sama Tuhan, hidupmu diubah oleh Tuhan. Hidupmu diberkati, sampai ke anak cucumu diberkati Tuhan. Haleluya. Lanjut, saudara-saudara. Ayat yang ke-30, puji Tuhan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa, saudara-saudara di dalam Tuhan, kita bisa bertahan sampai saat ini? Karena ada yang mengangkat beban. Saudara secara kasat mata nggak lihat, tapi kalau dengan imanmu, Allah yang mengangkat persoalan saudara. Allah yang mengangkat. Jangan harapkan manusia yang tolong saudara-saudara. Jangan. Nggak bisa, dia pun juga susah, saudara. Dia menderita. Harapkan tangan Tuhan yang mengangkat beban saudara hari ini. Hari ini, bukan besok. Hari ini. Saudara tidak perlu gengsi, tidak perlu malu-malu datang kepada Tuhan. Sekali lagi, kita nggak pernah dirugikan. Datang sama Tuhan, kita diberkati. Tuhan nggak pernah berhutang kepada kita. Walaupun kita sering melupakan Tuhan, sering melupakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ada perumpamaan saudara-saudaraku di dalam Tuhan. 10 orang kusta disembuhkan, hanya satu yang ingat, kembali datang kepada Tuhan, tahu mengucap syukur. Mulia te godang, sia-sia Tuhan. Kalau kita tahu bersyukur, berterima kasih, berarti kita menghormati Tuhan, saudara. Haleluya. Berterima kasih kepada Tuhan bukan hanya lip service dengan kata-kata, saudara, tapi dengan perbuatan. Ada banyak orang bilang, gue cinta Tuhan. Loh, apa buktinya? Berapa jiwa yang kau bawa sudah sama Tuhan? Apa yang kau sudah kerjakan sama gereja, sama pekerjaan Tuhan?
Bilang cinta doang mah gampang, saudara-saudara. Seperti juga banyak suami istri, tapi tidak di sini, saudara. Gue cinta sama istri gue, sama suaminya, tapi di tengah jalan ditinggalkan, saudara-saudara. Sudah ada ban serep. Itu mobil kali, saudara-saudara. Orang Kristen nggak punya boleh ada ban serep. Sekali satu tetap selama-lamanya. Kecuali yang memiliki kematian, saudara-saudara, dalam Tuhan. Demikian juga kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Jangan hanya lihat saudara-saudaraku dalam kondisi saudaraku waktu baik saja, tapi waktu tidak baik juga, saudara, tetap berkata Tuhan itu baik. Bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang Tuhan mau kepada kita. Kita mencari kebenaran Tuhan dulu. Tidak hanya mencari buat hidup kita. Kalau mencari hidup buat hidup kita ini tidak habis-habisnya. Makanya banyak orang jadi serakah, jadi tamak. Kenapa? Lupa cari Tuhan. Lupa cari Tuhan. Cari Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Cari firman Allah dalam hidup saudara. Pasti saudara diberkati. Maka semua itu akan ditambahkan. Siapa yang menambahkannya? Tuhan, saudara-saudara, dalam Tuhan. Saudara jangan seperti anak sekolah minggu imannya. Di mana Tuhan itu bisa. Sekecil apapun pekerjaanmu, kalau ada tangan Tuhan, dia besar pekerjaan saudara. Diberkati. Sebab itu ada doa berkata, doa Yabes, beruntung berhasil engkau tidak jadi ekor tapi jadi diimani. Saudara-saudara pulang diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau engkau main-main, ya begitu hasilnya. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh serius sama Tuhan, tidak sedikit saat ini anak Tuhan yang diberkati luar biasa. Dipakai menjadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan, buat diri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maksudnya firman Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mungkin sudah berkata, Tuhan gajiku, hidupku hanya segini, pas-pasan. Contoh, 5 roti 2 ikan. Tuhan adakan mujizat. Lebih dari, jadi 12 bakul. Untung kata firman orang, belum ada orang menaruh dan orang tapanoli. Kalau dah habis semua dibungkus, saudara. Habis-habisan. Tidak ada surplus lagi, tidak ada lebih. Belum ada baru bangsa Israel yang ada. Tapi di sini tidak suka berbungkus, saudara-saudara dalam Tuhan, ya. Suka memberi harusnya. Haleluya. Lebih baik memberi dari kerjakan. Tuhan berkati saudara. 20 tahun saya memberi hidup kami melayani panti asuhan. Tahun lalu ada yang datang, ya, anak panti kami, calon anggota DPR Papua. Dia sujud, dia kata, Tuhan baik, ketemukan saya dengan ayah. Haleluya. Saudara-saudara dalam Tuhan, datang dan percayalah kepada Tuhan. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mungkin kita belum sukses, saudara-saudara. Jangan samakan saudara dengan tetangga saudara-saudara. Saudara dan saya lebih berharga dari tetangga kiri kanan saudara. Hidup saudara lebih mahal. Amin. Kita punya keselamatan. Ada upah dan mahkota yang disiapkan oleh Tuhan. Tidak seperti orang yang di tetangga saudara. Sebab itu kita lebih berbahagia, saudara-saudara. Apalagi saudara-saudaraku jemaat yang di sini tambun-tambun juga. Gode XL ukurannya bajunya. Tuhan luar biasa, ya. Puji Tuhan. Gode kata orang Manado bilang, ya. Luar biasa.
bajunya ukuran XL itu luar negeri. Itu tanda diberkati Tuhan. Haleluya. Dia cuma makan tahu tempe, apalagi kalau yang lebih lari dari itu saudara dalam Tuhan ya. Itu karena berkat Tuhan loh saudara. Jadi daging menikmati karena apa? Tenang hidupnya, hatinya penuh damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Ya puji Tuhan kita diberkati, itu surplus juga, plusnya ada dari Tuhan. Kalau ada fasilitas yang baik, tapi jangan kejar terlalu fasilitas, itu kedagingan. Tapi kejar Tuhan. Engkau dapatkan ketenangan dalam hidupmu. Engkau dapat kedamaian dalam rumah tanggamu. Tidak ada piring terbang, tidak ada caci maki, tidak ada kebencian. Haleluya. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia bisa hadir di dalam hidup kita mungkin dalam keadaan sekarat pun hari ini. Dengar, jangan menjerit kepada pegadaian. Jangan bawa panci saudara, motor saudara ke pegadaian. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Dilunasi hutang kita. Haleluya. Di Tuhan. Ayat yang terakhir. Saya ingat kalau kami melayani di pengumpulan ke daerah-daerah di timur, protes saudaraku, tengah malam ibadahnya jam 8, jam 12 malam baru selesai. Baru puji Tuhan. Karena mereka saudaraku jarang dikunjungi hamba Tuhan dari kota. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ini undangan Tuhan, saudaraku ya. Bukan kondangan, saudaraku. Saudara seringkali kalau kondangan, saudara udah senang banget ya. Tapi saudara kalau diundang Tuhan itu luar biasa. Dijamu oleh Tuhan hidup kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, suara Tuhan, kataku besar, Tuhan ini saudaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat aku berdiri. Tuhan gak mau paksa kita, tapi kita juga jangan gengsi, jangan sombong. Kita masih perlu Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Saya perlu Tuhan juga sebagai hamba Tuhan. Kita butuh Tuhan, saudara-saudara. Kita perlu Tuhan. Tidak hanya sekedar memberi makan minum, tapi soal keselamatan jiwa kita, saudara-saudara. Soal kebenaran firman Tuhan. Itu penting buat kita, saudara-saudara. Kalau kita tidak pegang kebenaran firman Tuhan, kita jadi sesat. Kita sudah lihat, saudaraku, hari-hari yang ini, hari yang jahat, ada nabi-nabi palsu menyesatkan orang ya, saudara-saudara. Di Ghana dikatakan tahun lalu 25 Desember katanya Tuhan datang, kiamat, tautonya meleset, saudara-saudara, dalam Tuhan. Hati-hati, nabi palsu, pengajaran sesat. Sebab itu kalau kita dekat dengan firman, suka berdoa, kita tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita harus serahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, jangan simpan-simpan dosa. Itu sampah. Paulus katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Alamilah yang baru itu hidup, yang baru dari Tuhan. Kita akan lebih enak, saudara-saudaraku, bersuka cita. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, gembira, penuh damai sejahtera, sukacita, menjadi terang, menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Kita berdiri. Kita mau terima perjamuan suci hari ini. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Semangat. Tuhan akan menolong kita. Maju di dalam Tuhan. Haleluya. Salibnya. Puji Tuhan. Kita harus mau menyalibkan kedagingan kita. Kedagingan kita ini
sehingga Tuhan yang mengambil alih hidup kita ya saudara-saudara ya. Kita berserah, nggak perlu takut kematian, kesusahan, hidup ini semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu kita harus penuh dengan roh Allah dalam hidup kita, supaya jiwa kita tenang, kuat, strong iman kita. Haleluya. Dan dijadikan liriknya pandang Yesus, tinggalkan dosa, engkau diberkati Tuhan, hidup dalam rahmat Tuhan yang besar. Salibnya, jangan pandang salah orang lain. Doakan musuhmu, berkati dia. Setengah suara, sungguh-sungguh hati kita ada sama Tuhan. Jangan beri hanya kepada dunia hidupmu, tinggalkan dosa pelanggaran. Terima undangan Tuhan Yesus hari ini. Kita sehidangan semeja dengan Tuhan. Dia tahu keperluan saudara, kebutuhan, pergumulan, air matamu, kesusahanmu. Dia mengerti. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Semua menyembah atas semua kebaikan, meninggikan Tuhan. Kuasa yang mengalir dan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Bapa pada siang hari yang indah ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon akan kuasa-Mu ya Roh Kudus, Roh Kudus. Hadirlah Engkau di dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Karena hari-hari sekarang ini tidak baik. Kami membutuhkan kekuatan lawatan daripada-Mu menjalani hari-hari yang akan kami lalui, supaya kami tidak berjalan menuruti keinginan hati, tidak mengikuti keinginan kedagingan kami Tuhan. Tanpa Engkau
Tanpa Engkau Roh Kudus, tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak berdaya. Oleh karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami hamba-hamba-Mu, berkati kami Tuhan yang akan melayani perjamuan kasih kudus ini. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, bukti nyata bahwa roti dan anggur ini adalah darah dan tubuh-Mu sendiri yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kami, kemenangan di dalam menjalani hari-hari kami dengan mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami akan memulai perjamuan ini dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Kita berdiri, sungguh heran darahnya Yesus. Pelayan ke-17. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Pandang ke depan dalam Tuhan hidup kita. Darahnya Yesus. Arahkan hidup, serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa pulihkan keadaan kita, pulihkan hati, rumah tangga, pribadi, anak-anak kita semua. Dipulihkan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus menyatakan mujizat. Haleluya. Mujizat. Kita bawa mujizat Tuhan. Oh, haleluya. Banyak berdoa hari-hari ini. Bagi yang sudah terima, angkat roti sudah. Tangan sudah. Muliakan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Muliakan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Maka engkau akan ditinggikan Tuhan. Sungguh heran pemain musik. Datang sama Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tuhan tidak pernah kecewa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan penuh percaya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada di dalam kita, kita ada dalam Tuhan. Amin. Angkat anggur cawan, darah Yesus sudah tertumpah di Golgota. Ya sudah menebus dosa saudara. Hidup kita berharga. Kita mahal di mata Tuhan. Jangan jual iman kita lagi. Pertahankan iman kita sampai mati. Sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan penuh percaya saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup ada di esok. Sebab Dia hidup, tak kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup dari berarti sebab Dia hidup. Angkat tanganmu sebab Dia hidup. Oh haleluya.
berdoa bersama. Bapa di surga, Roh Kudus, Engkau melihat hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini pada pagi. Apapun kondisi mereka, yang lemah, yang susah, yang bertanggung berat, yang sakit, dan percayalah Tuhan hadir di tengah kita. Ketika Tuhan hadir ada mujizat. Ketika saudara menerima Tuhan, Dia menolong saudara. Dia sumber jawaban. Dia sembuhkan, Dia berkati saudara. Dia bertolong kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami pulang bawa pertolongan Tuhan. Kami pulang bawa jawaban dari Tuhan. Yang susah, yang bertanggung berat, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Yang di dalam bertanggung berat, Tuhan angkat masalahmu. Tuhan angkat kesusahanmu, penderitaanmu, kesulitanmu, bebanmu diangkat oleh Tuhan. Dan percayalah, kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang hidup, yang sanggup menolong saudara. Seberat apapun hidupmu hari ini, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Terpujilah nama-Mu. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mulai dari hamba-Mu, sekeluarga, dan seluruh sidang jemaat-Mu, sampai ke anak-anak sekolah minggu. Diberkati Tuhan. Pagari pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Roh Kudus mengambil alih, menjamah kami, membasahi hati kami, memberi kami ketenangan, kelegaan, kesukaan, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, Gembala yang baik, Kepala Gereja kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari. Kita berdiri bersama-sama. Kita percaya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka jiwa itu buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini lewat ibadah kami. Kami sangat bersuka cita bersyukur Tuhan.
Engkau hadir di tengah kebaktian kami. Engkau melawat kami Tuhan. Kami doakan kembali buat saudara Rudi yang berulang tahun. Tuhan tolong di dalam masa mudanya kesehatannya, masa depannya ada di tangan Tuhan. Kami hamba Tuhan dan seluruh jemaat berdoa dalam nama Yesus, Engkau diberkati Tuhan. Beruntung berhasil Tuhan, dipuji dimuliakan. Pemulihan Bapak Handoko dari segala sakit penyakitnya. Kami mengangkat tangan kami, Engkaulah dokter kami, tabib kami yang ajaib. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan secara sempurna, sehingga Tuhan dimuliakan, diagungkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Lewat kesembuhan mujizat Tuhan, dia boleh bersaksi akan cinta Tuhan, bahwa Tuhan menolong dia, menyembuhkan dia. Berkati pekerjaan Tuhan tempat ini, mulai dari gembala sampai seluruh saudara jemaat, usaha dagang mata pencarian mereka beruntung berhasil, Tuhan dipuji dimuliakan. Yang belum dapat pekerjaan, buka jalan Tuhan Yesus. Ibadah sepanjang minggu, tengah minggu, doa puasa dan lain sebagainya, kegiatan pemuda remaja, anak sekolah minggu, diberkati Tuhan. Tambahkan bilangan jiwa-jiwa baru juga di tempat ini Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Semua persembahan jemaat-Mu yang mereka bawa ke rumah Tuhan diberkati. Haleluya, buka tingkap-tingkap langit surga. Kami percaya jeripaya kami tidak sia-sia, diperhitungkan Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Kami mau pulang, sertai tutup bungkus dengan darah anak domba Allah. Kekasih Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat janji Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, mengurapi, melindungi, menjaga kita. Mulai dari siang hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera kepada jemaat Gereja 50 Bethlehem Tambun Cibitung. Jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita berjaga-jaga, banyak berdoa, menyiapkan diri kehidupan kita, menerima undangan Tuhan yang istimewa khusus. Kita boleh berbakti, bersemangat, hidup dalam ketaatan firman Allah, sungguh-sungguh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, sehingga kita dimuliakan Tuhan, diagungkan Tuhan. Jadi saksi, jadi berkat, dimanapun kita pergi berada, di sekolah, di rumah tangga, di keluarga, di dalam usaha dagang kita, sehingga Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan memberkati, maju terus, semangat, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat, haleluya, ada upah dan mahkota yang dijanjikan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, shalom.